Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman Indonesia, khususnya warga Bukit Tinggi dan sekitarnya. Hari ini hari terakhir kita berada di Korea Selatan. Jadi kita mau Seoul City Tour bersama para rombongan. Sepi sekali karena kita ada 2 bus. Oke, hari ini agak kurang fit karena kemarin habis sakit, jadi kemarin gak ikut closing ceremony, tapi nggak apa-apa. Yang penting besok balik ke Indonesia. Oke, perjalanan di sini sepi. Jadi kita mau ke Seoul. Nanti ke Seoul itu membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam perjalanan di bus. Nggak ada macet di sini. Itu Sengsongnim, Pak sopir. Jadi untuk memanggil seseorang di sini kita tidak memanggil namanya atau jabatannya, tetapi kita memanggil Sengsongnim. Baik itu dia sopir, tukang sampah, guru, teman, kita manggilnya Sengsongnim. Oke, stay on terus ya. Bunga-bunganya udah mulai berputik, apa ya istilahnya, berputik ya. Bunga-bunganya udah mulai keluar, udaranya udah mulai stabil, tapi masih dingin. Jadi kita masih harus pakai jaket. Kalau aku pakai sarung tangan lengkap karena nggak kuat dingin. Ini perjalanan kita ke Seoul menempuh waktu 2,5 jam perjalanan tanpa macet. Kalau macet berapa ya? Perjalanan di sini sama halnya kayak perjalanan kita berada di Indonesia. Cuman kalau di Indonesia kita kan kalau lajur sebelah kanan itu lajur cepat. Kalau di sini karena setirnya kemudinya berada di sebelah kiri, jadi di sebelah kanan ini agak lambat, ini sedang, ini lajur paling cepat sebelah kiri. Di sini jarang kita lihat polisi, tapi ada beberapa tempat, beberapa destinasi tempat wisata yang memang tempat itu nggak boleh difoto, dan bisa saja kejadian tiba-tiba datang polisinya terus kita ditegur dan kena denda. Ke Yongbyon 2 km. Jadi kalau di sini walaupun rumputnya nampaknya udah hampir mati, kalau kelihatan kita di Indonesia kan rumput coklat itu udah hampir mati, tapi nggak boleh diinjak. Karena apa? Itu peralihan dari musim dingin ke musim dingin. Jadi nanti rumput-rumput mati itu nanti akan menghijau sendiri, dia akan apa istilahnya, reboisasi, penghijauan sendiri. Apaan ya? Ya gitulah kira-kira. Kita mau ke Seoul menempuh 2 jam perjalanan. Ibaratnya kalau di Bukit Tinggi itu dari Bukit Tinggi ke mana ya? Ke Cincin mungkin. Jadi nanti ke Seoul itu kita mau mengunjungi industri kecantikan terkenal juga, Atomy Cosmetics.
Kemudian mudah-mudahan pemandu kita Pak Terry Chang mau berbaik hati mengantarkan teman-teman ke Nami Island. Sepi ya, kelihatannya sepi. Kenapa? Karena masyarakat di sini mereka lebih banyak menggunakan kendaraan umum seperti subway atau di Jakarta MRT, moda apa ya, transportasi kereta bawah tanah, kereta cepat, atau menggunakan busway. Jadi di sini kendaraan pribadi itu bisa dibilang sedikit karena mereka sadar akan pentingnya waktu. Jadi kalau masyarakat Korea tuh mereka lebih menghargai karakter daripada apa? Kalau untuk anak-anaknya daripada ilmu pengetahuan. Tidak ada macet, kita berada di lajur sebelah kiri, lajur cepat. Mumpung sepi nih bisa duduk di depan, biasanya nggak boleh duduk depan. It's okay, hari terakhir. Besok pagi insyaallah jam 8.30 kita udah check out dari dormitory menuju ke Bandara Incheon. Dan kalau nggak salah pesawatnya nanti jam 3 waktu Korea, jadi nyampenya sekitar jam 10 malam waktu Indonesia Barat, karena jarak Korea dan Indonesia menempuh jarak 7 jam perjalanan dengan pesawat Korean Air. Saya ngantuk saudara-saudara karena memikirkan pulang ke Indonesia, jadi jam 3 masih belum tidur, jadi suaranya agak serak-serak. Jadi kalau perbandingan antara Indonesia dan Korea, yang tampak banget di sini karakternya di sini lebih kental karena mereka menghargai disiplin, kerja keras, mandiri, tepat waktu, dan lain sebagainya. Kalau antri memang beneran antri. Kalau sampah memang tidak ada sampah, dan tong sampah pun tidak ada nampak di jalanan. Jadi sampah tuh kalau nggak ada tong sampah ya udah masukkan ke saku, nanti nyampe di dormitory kita buang ke tempat sampah. Dan tempat sampahnya memang udah dibagi 3, yaitu tempat sampah untuk sisa makanan, tempat sampah untuk sampah yang bisa didaur ulang, dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi memang sudah tersusun dengan rapi, walaupun mereka baru merdeka sekitar tahun 1960. Jadi lebih lama kita, tapi mereka ini mau maju, mau kerja keras, dan apa ya, dan sadar diri, makanya mereka maju. Selain tentang sampah, masyarakat di antara Korea dengan Indonesia, di Korea ini yang lebih mahal yaitu bahan pangan, sedangkan di Indonesia bahan pangannya murah.
Contoh, kalau di sini kangkung satu ikat 4.000 won. 4.000 won dikali 13 rupiah sekitar 52.000 satu ikat. Ikatnya sama kayak ikat di Indonesia. Kalau di Indonesia kan satu ikat 2.500 atau 3.000 rupiah. Kenapa mahal bahan makanan di sini? Karena di sini 4 musim, jadi mereka nggak bisa nanam padi, nanam sayuran di setiap waktu, karena pas musim salju tanaman tidak bisa hidup. Pas musim panas pun tanaman itu harus membutuhkan banyak air, dan pas musim gugur tanaman itu rontok, berguguran. Jadi makanya di sini harga pangan, bahan makanan itu lebih mahal. Kayak misalnya kosmetik. Kalau di sini kosmetik yang wah itu harganya 5.000 won. Sedangkan kangkung di sini 4.000, berbanding terbalik dengan Indonesia. Kangkung 2.500, sedangkan kosmetiknya 50.000. Kalau di Korea itu sumber daya alamnya memang minim, teman-teman. Jadi banyaklah negara asing ini melirik ke Indonesia karena kita dipenuhi oleh sumber daya alam yang melimpah. Udaranya bagus, tanahnya subur, makanan bervariasi, enak-enak. Kalau di sini mereka sukanya yang asam-asam, kayak mayonnaise, loba, acar-acaran. Jadi kalau cabe di sini harganya sangat mahal. Dan kalaupun kita pergi ke KFC ala Korea, kita harus membeli cabai saset itu sendiri. Tidak diberikan free waktu kita membeli fried chicken. Begitu. Destinasi tempat wisatanya kita akan live streaming lagi. Mau tidur dulu, lelah ini 2 jam 2 jam perjalanan. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.